Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi latihan pengauditan menggunakan aplikasi Atlas. Nah, ini sudah pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat. Pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kembali. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana cara ya untuk menyelesaikan soal, terutama kemarin itu kan sudah mulai masuk ya pengisian terkait dengan nama klien, kemudian juga nama tim auditnya ya. Jadi sudah masuk ke tahap pre-engagement atau pra-perikatan. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Mas Alfian, masih di bagian atau tahap pre-engagement ya. Nah, nanti setelah selesai semua, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan ya. Oke, langsung kita lanjutkan kembali. Silakan Mas Alfian untuk bisa melanjutkan materi selanjutnya. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya belum bisa share screen ya Pak? Oh, sebentar. Oke. Oke, silakan Mas Alfian. Oke, baik. Terakhir kali kan kita sudah sampai di sini ya, terkait dengan analisis kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi. Ini kemarin sudah selesai semua atau masih ada yang belum ya kemarin ya? Belum, Pak. Ada yang belum? Sampai di bagian mana? Untuk independensi belum, Pak. Aplikasi saya yang nggak belum bisa ya? digunain, Pak. Terkait aplikasi mungkin nanti Pak Yudika gimana Pak? Gimana? Terkait aplikasi yang tidak bisa digunakan bagaimana ya Pak? Tadi ada yang ngecat kalau nggak salah. Nggak bisa digunakannya kenapa itu? Nggak tahu, Pak. Itu masih aplikasi yang digunakan yang kemarin. Iya. Kemarin bisa gitu. Dari hari Sabtu itu nggak bisa digunain, Pak. Terus, gini aja, kalau memang nggak bisa digunakan, ya download ulang aja di websitenya P2PK. Tadi udah download, terus juga nggak bisa digunain juga ya, Pak. Oh gitu. Oh, nggak bisa digunain tuh, maksudnya nggak bisa dibuka atau gimana? Mau diedit itu nggak bisa, Pak. Oh gitu. Atau coba ini ya, saya share di sudah bisa masuk semua ke website Jana Learning? Sudah, Pak. Oke, nah saya share di Jana Learning aja ya, biar di download di sana ya, yang untuk aplikasi yang kosongannya ya. Ya, Pak. Oke. Sementara lanjut dulu aja, nanti sambil saya upload di Jana Learning ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya Pak. Ya, okay. Kita akan masuk ke bagian independensi. Untuk masuk ke bagian independensi, silahkan diklik ini, yang kotak warna biru ke independensi. Nah, di sini kita akan menganalisis terkait independensi dari personil audit atau staf yang akan kita terjunkan ke lapangan untuk mengaudit klien kita.
Nah, terkait independensi ini, hal-hal yang perlu dianalisis itu sudah ada di atas nih, sudah dikasih rambu-rambu. Yang pertama, apakah staf kita itu paham tentang independensi atau belum? Kemudian apakah dia punya hubungan dengan klien, baik hubungan utang piutang, kerjasama bisnis, benturan kepentingan, keluarga mungkin, atau mungkin keluarga dengan manajemen kunci. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi independensi atau istilahnya kemungkinan kita mencurigai mereka untuk melakukan kesalahan itu lebih kecil kalau kita nggak independen di sini. Nah, oleh karena itu supaya hasil auditnya itu berkualitas, seorang auditor itu harus memiliki independensi. Makanya sebelum auditor itu diterjunkan, itu diberikanlah terlebih dahulu analisis bagaimana independensi auditor. Misalkan kok dia memiliki hubungan keluarga dengan pemilik, ya kalau bisa jangan diterjunkan. Misal dia nggak memahami tentang independensi, ya kalau bisa jangan diterjunkan. Tapi kalau nggak memahami independensi, harusnya kok sepertinya nggak cocok di audit ya gitu. Oke, nanti kita pengisiannya untuk nama itu nanti sudah otomatis terisi oleh Atlas karena kita sudah mengisi yang kemarin daftar personil itu kan ada beberapa nama tuh. Nah itu nanti namanya akan otomatis masuk di sini. Kemudian yang harus kita isi di bagian ini adalah yang warna hijau. Nah di sini kita pilih pemahaman independensinya bagaimana. Dia baik nggak pemahaman independensinya? Ini saya nggak bisa karena ini nggak ada isinya. Kalau misalnya isi dulu yang di depan sini mungkin nanti saya bisa sebentar. Nah ini nanti kita tinggal pilih ya atau tidak. Misalkan pemahaman independensinya dia bagus ya kita jawab ya. Kalau tidak bagus ya kita jawab tidak. Di sini masih tidak memadai karena kita belum mengisi semuanya. Sekarang kita coba mengisi ini kalau mau menerjunkan berarti kan tidak ada hubungan dengan utang piutang pastinya nggak ada. Hubungan kerja sama bisnis juga otomatis dia nggak ada juga supaya independen. Jasa lainnya pun juga tidak ada juga. Hubungan dengan keluarga pemilik juga tidak. Hubungan dengan manajemen kunci juga tidak. Nah, di sini kalau kita mengisi seperti ini, otomatis Atlas akan menilai bahwa analisis independensi untuk staf kita itu memadai. Tetapi misalkan nih staf kita punya hubungan keluarga dengan pemilik, misalkan istrinya, misalkan ya, itu adalah pemilik dari perusahaan yang sedang diaudit, maka kita di sini akan isi ya di sini. Otomatis Atlas akan menilai tidak memadai. Sampai di sini bisa diterima penjelasannya atau ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian soalnya. Sebentar. Nah, ini adalah soal untuk independensi. Silahkan diisi ke Atlas tadi. Isinya jangan sampai ada yang kosong ya, diisi semua. Cuman ini ada penekanan khusus untuk Joko. Dia itu istrinya sebagai dirut. Kemudian isi anak itu mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Silahkan diisi. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.
Bagaimana? Sudah selesai pengisiannya? Belum. Belum, Pak. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Kak, Kak, itu yang Ihsan Kak mempunyai hubungan bisnis dengan klien itu termasuk dalam ini ya, Kak ya? Mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Ya, Oke, Kak. Terima kasih, Kak. ya sama-sama. Sudah selesai atau masih ada yang belum? Sudah, Pak. Udah, Sudah Mas. ya? Oh, masih ada yang belum? Oke, yang belum silakan dilanjutkan dulu. Untuk yang sudah silakan di-save as ke PDF seperti biasa. Nanti nama filenya adalah halaman 1. Oke, Pak.
Maaf Kak, nama filenya apa? Untuk ini halaman 1 dulu. Sudah selesai semua? Atau masih ada yang belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Sebentar. Saya ganti screen dulu. Nah, setelah kita mengisi independensi ini, berarti kita sudah menganalisis baik dari kompetensi, kesediaan waktu, dan independensi dari personel kita nih. Sekarang waktunya kita untuk memilih siapa yang akan ditugaskan. Kita sudah menganalisis tuh yang tadi kita temukan bahwa dia mungkin waktunya sudah memadai, independensinya itu memadai, dan lain sebagainya itu memadai. Sekarang kita pilih siapa yang akan jadi tim di sini. Nah, tim perikatan ini bisa jadi sebagai ketua tim, partner, manajer, supervisor, anggota. Nah, di sini itu nanti sudah dijelaskan semua, tinggal memilih. Nah, teman-teman nanti mengisinya adalah yang pertama, dipilih nggak dia jadi anggota tim. Kalau dipilih, ya dipilih ya. Kalau tidak dipilih, ya diisi tidak. Jadi jangan kosong di sini. Kemudian untuk nama inisial, biasanya ya inisial nama seperti biasa, tinggal mengetik seperti itu. Kemudian peran dalam tim, itu nanti bisa dipilih perannya sebagai partner, manajer, supervisor, ketua tim, atau anggota tim di sini. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kak mau tanya. Ya. Untuk kriteria dipilih sebagai tim perikatan itu harus tiga-tiganya memadai atau kalau salah satu tidak memadai jangan dipilih atau terserah kita? Itu tergantung yang tidak memadainya di bagian mana dulu. Jadi misalkan nih, yang kalau misal dia tidak memadai di bagian kompetensi, itu bisa kita akali dengan memasukkan, misalkan nih ada satu staff kita, mungkin dia masih baru, sehingga dia kompetensinya kan belum cukup tuh untuk mengaudit sebuah perusahaan, misalkan itu ada cara untuk istilahnya mengakali mungkin, atau mungkin lebih tepatnya sih melengkapi dari dia itu, melengkapinya dengan cara masukkan salah satu anggota senior yang mana kompetensinya itu lebih tinggi, dan dia nanti bertugas review hasil kerja dari anak baru ini tadi. Itu kalau dari sisi kompetensi. Kalau dari sisi ketersediaan waktu, kalau misalkan dia cuti, otomatis kita nggak mungkin dong memilih dia sebagai anggota tim. Kalau misalkan dia ketersediaan waktunya masalahnya hanya pada misalkan ada perikatan lain, itu masih bisa kita gunakan, asalkan waktunya itu bisa dibagi. Jadi misalkan kalau yang klien A ke lapangan tanggal 19, klien B ya ke lapangannya tanggal 20, atau mungkin tanggal 22, misalkan seperti itu. Kalau dari independensi, ini kalau tidak independen itu agak susah untuk dipilih. Kalau bisa jangan dipilih. Kalau yang independensinya tidak memadai seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke soal ya. Dari isi yang kita tadi, yang kita pilih itu adalah Agus, Trianto, Adib, dan Wawan di sini. Dan ini inisialnya. Dan jabatannya adalah ini.
Silahkan teman-teman isikan di kolom-kolom tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kak, mau nanya Kak, yang pilih sebagai tim perikatan tuh Kak, yang kita harus jawab ya atau tidak itu Kak, gimana Kak milihnya Kak? Yang tim perikatan itu, sebentar ya, saya kembalikan dulu slide-nya. Misalkan nih, di sini, ini pilih sebagai tim perikatan. Kalau misal kita punya 10 staff nih, misalkan, kan nggak Iya. mungkin tuh 10-10-nya kita tugaskan. Bisa jadi kita cuma menugaskan 3, 4, atau berapa, seperti itu. Nah, makanya dari 10 itu, dia dipilih atau nggak menjadi staff di perikatan ini. Kalau misalkan dipilih, kita di sini memilihnya iya. Tapi kalau misalnya tidak dipilih, ya kita isi tidak. Nah, tapi kalau misal kita sudah memilih iya, berarti otomatis kita memberikan nama inisial pada anggota yang kita pilih itu. Kemudian kita juga harus memberikan peran dalam timnya itu sebagai apa, seperti itu. Bisa diterima penjelasannya? Oh baik Kak, jadi Kak yang bisa dipilih ya itu Kak berarti dia harus punya inisial sama jabatan kan Kak? Ya, Oke Kak, makasih Kak. ya sama-sama. Silakan ini soalnya, silakan dimasukkan ke atlas tadi. Berarti di sini yang kita pilih hanya 4 orang ini ya, 1, 2, 3, 4. Yang lain ini nggak dipilih berarti. Nggak bisa dibuka. Bisa ada. Permisi Mas, mau tanya. Ya, silakan. Untuk bagian staff di sini adanya anggota tim, diisi anggota tim aja. Ya, anggota tim. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Masih. Sudah selesai penjelasannya atau masih ada yang belum? Belum Kak. Oke, silakan dilanjut. Kak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau untuk yang tidak terpilih, kan kita isi tidak. Terus yang peran dalam timnya itu kita tetap isi apa gimana? Kosong berarti. Karena dia nggak dipilih, jadi dia kosong. Makasih, Kak. Ya, Kak, untuk yang sudah apakah
bisa di page back review terus halaman 2 apa gimana? Apa ini Silakan nanti termasuk? kalau sudah selesai di save as-nya halaman 1.2. Soalnya kan ini halaman 1 yang kedua tuh. Oh ya, oke Kak. Bagaimana? Sudah selesai semua atau masih ada yang belum? Masih belum, Kak, bentar. Oke. Kalau sudah silakan di save as ya ke PDF. Nanti nama filenya adalah halaman 1.2. Kak, maaf Kak, mau nanya Kak, kan tadi Kakak kalau tidak kan dikosongkan aja Kak. Jadi peran dalam tim tuh nggak usah diikutin Kak. Kayak di sini kan ada tuh jabatannya sebagai partner, terus ada manajer, itu tetap kosong aja atau tulis aja Kak? Jadi kalau di sini jabatan itu jabatan di kantornya, tapi untuk tim ini kan dia nggak dipilih, berarti dia nggak ada jabatannya di tim ini kayak gitu loh. Oh, Jadi jadi dikosongi dikosongin aja aja. Kak? Yap. Oke Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sudah selesai di save semua atau masih ada yang belum? Udah, Kak. Udah, Mas. Sudah ya. Sekarang berarti kita lanjutkan ke previous. Nah, di sini. Kita kan tadi dari kemarin sih, dari pertemuan kedua sampai sekarang, berarti kan kita sudah menganalisis baik dari jenis usaha, status, integritas, kompetensi, dan lain sebagainya tuh. Dan kita sudah menganalisis risiko penerimaan dan keberlanjutan dengan klien. Sebentar, saya isi sepintas saja. Nah, bentar Pak, belum keluar. Kalau di tempat teman-teman, kemungkinan besar di ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan klien, ini isinya adalah high. Ya. Atau ada yang low? Nah, di sini kalau misal teman-teman lihat risikonya penerimaan dari keberlanjutan klien ini tinggi, jadi kan teman-teman itu harus istilahnya melakukan di punya saya masih kosong dikarenakan ada poin nomor 7 yaitu komunikasi dengan auditor pendahulu Kak untuk halaman 1104. Sama, Tapi Mas. kalau gitu sebentar tak isi nanti di tipe perikatannya perikatan tahun pertama. Oke, komunikasi dengan auditor itu berarti ya. Di sini komunikasi dengan auditor pendahulu itu intinya adalah kita berdiskusi dengan auditor terdahulu, yang auditor yang mengaudit klien kita,
sehingga kita mengetahui poin-poin penting atau mungkin penekanan-penekanan penting yang akan kita jadikan acuan untuk mengaudit. Karena kita kan auditnya sekarang sudah berbasis risiko. Jadi kalau misal kita tahu dari auditor tahun dahulu bahwa akun ini itu risikonya tinggi, jadi harus lebih diperhatikan misalkan. Makanya kita harus fokusnya lebih ke situ. Kemudian untuk komunikasi dengan auditor pendahulu, itu ada 3 checklist yang diberikan oleh Atlas. Yang pertama, jika tahun merupakan perikatan audit tahun pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan auditor pendahulu? Nah, bagaimana cara komunikasinya di sini? Komunikasinya bisa jadi kita mengirim surat nih ke auditor terdahulu. Kalau misal yang audit bukan kita ya, karena ini perikatan tahun pertama, otomatis yang audit bukan kita. Jadi kita kirim surat ke sana, supaya kita boleh mereview KKP-nya, kertas kerjanya, seperti itu. Kalau memang boleh, atau mungkin kita boleh diskusi nggak dengan mereka. Kalau memang kok boleh, ya berarti kita jawab di sini sudah. Tetapi kok ternyata nggak boleh, berarti di sini kita jawab sudah dilakukan upaya untuk komunikasi, tetapi tidak ada balasan dari auditor terdahulu. Ini yang pertanyaan nomor 2, apakah ada balasan dari komunikasi? Jadi kalau kita melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu, bisa jadi kita dapat jawaban, bisa jadi enggak. Cuman kewajiban kita itu yang penting adalah melakukan komunikasi dengan auditor yang sebelumnya. Nah, di sini yang ketiga, hasil dari komunikasi kita, apakah ada keberatan profesional atas pengganti auditor dari auditor terdahulu? Misalkan apakah ada masalah kalau misal misalkan yang memilih kita, itu apakah dari auditor dahulu ada masalah atau enggak gitu. Apakah terdapat imbalan jasa yang belum terselesaikan oleh manajemen? Jadi misalkan di KAP terdahulu menjawab bahwa bisa komunikasi tetapi masih ada tanggungan dari klien tersebut kepada kami. Nah itu berarti kita isi di sini kita isi ya. Nah prinsipnya seperti biasa kita isi ya atau tidak seperti itu. Untuk isinya nanti akan saya tunjukkan di soal. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak terkait komunikasi terdahulu ini? Sementara, Mas. Gimana? Sementara belum. Sementara belum ya. Kalau belum kita akan lanjut ke soalnya dulu. Auditor terdahulu ya. Nah, ini. Jadi, dalam melakukan perikatan audit ini, kita sudah menghubungi auditor terdahulu. Misalkan dengan kita asumsinya adalah mengirim surat di sini. Nah, tetapi dari auditor terdahulu itu dia tidak memberikan balasan di sini. Kalau dia tidak memberikan balasan, berarti otomatis tidak ada keberatan profesional, juga tidak ada tanggungan dari auditor terdahulu. Tidak ada tanggungan manajemen kepada auditor terdahulu. Silakan diisikan informasi ini ke dalam form yang ada di atas tadi. Kalau misal ada pertanyaan, silakan disampaikan juga. Sudah, Kak. Sudah semua atau masih ada yang belum? Sudah, Kak. Jika sudah semua, silakan di-save as ke PDF, berarti ini adalah halaman 2.
Kak, izin tanya. Ya, silahkan. Itu muncul yang 1104-nya itu gimana? Punya saya belum muncul. Coba diulangi yang tadi. 04. Iya, 04. Bentar, saya new slide dulu ya. Nah, di sini kalau mau memunculkan 1104, berarti kemarin waktu pemilihan di awal, data awal, itu berarti masih belum mengisi auditor perikatan tahun pertama. Oleh karena itu, silakan diklik konten, diklik bagian gambar home ini. Jika sudah di tipe perikatan, dipilih perikatan tahun pertama. Itu nanti akan keluar itu di situ. Nanti akan keluar di sini. Bagaimana? Bisa atau enggak? Kalau punya saya yang 1101 itu Kak masih pagar-pagar itu nggak masalah kan Kak? Atau gimana Kak? Nggak masalah, karena kan yang penting isiannya di bagian sini. Yang penting kan isiannya di bagian sini ya. Kalau masalah ini, nanti nggak terlalu masalah di sini. Maaf Kak, kurang jelas Kak. Bisa diulangin Kak? Yang penting kalau di A110 ini, itu kan tergantung pilihan kita di bagian formnya ini. Untuk hasilnya, otomatis kalau misal di bagian ini ada yang terisi ya, otomatis dia di sini adalah high sebenarnya. Mungkin karena pagar-pagar ada error di sistemnya atau apa, jadi nggak masalah. Baik Kak. Terkait teman-teman yang di sini tanya di chat, ada yang menanyakan bahwa untuk pengerjaan ini nyambung nggak dengan yang pertemuan pertama, itu semuanya nyambung sampai pertemuan keempat ini. Untuk softwarenya yang belum terinstall, Pak Yudika bagaimana Pak terkait yang softwarenya belum ada ini? Ya untuk softwarenya ini saya sudah juga coba download ya, memang di websitenya P2PK itu ternyata memang tidak bisa dibuka ya untuk untuk aplikasi atlasnya. Saya coba cari juga yang masih kosong, tapi ternyata ini sudah isi semua. Jadi dalam waktu dekat belum bisa saya upload ya di Jana Learning. Nanti saya carikan dulu ya untuk yang kosongannya. Karena memang ternyata di websitenya P2PK
itu tidak bisa dibuka. Jadi bisa di-download tapi tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi cuma kebuka saja tapi tidak bisa digunakan. Jadi sementara ikuti dulu saja. Atau kalau memang bisa minta juga ke temannya ya. Kan temannya kan juga sudah bisa ya mengisi aplikasi Atlas, mendownload dan mengisi, dan belum terisi semua. Artinya kan baru terisi yang pertemuan kedua dan ketiga. Jadi belum untuk pertemuan yang keempat kan belum diisi. Mungkin juga bisa minta ke temannya yang lain. Kalau nanti saya kirimkan ke grup, Pak. Nah, kalau memang memungkinkan bisa dikirim lewat grup saja. Mudah-mudahan bisa ya kayaknya. Meskipun memang kapasitasnya besar sih. Coba dikirim dulu ke grup salah satu ya temannya yang lain, biar teman-teman yang tidak bisa membuka aplikasi Atlas karena di websitenya P2PK itu ternyata hanya bisa di-download tapi filenya tidak bisa dibuka, itu nanti bisa pakai aplikasi Atlas temannya yang sudah ikut. Seperti itu ya. Sementara itu coba tolong yang temannya bisa mengirim lewat grup, apakah bisa? Kalau memang tidak bisa berarti harus lewat email. Ya, baik, Pak. Baik, lanjutkan ya terkait ini. Kita berarti di sini sudah selesai menganalisis mulai dari jenis usahanya, status kepemilikan, standar, isu pelapor, integritas, kompetensi, dan komunikasi dengan terdahulu. Itu sudah kita analisis semua. Nah, dari Atlas itu, berdasarkan isian kita kemarin, pasti Atlas akan menyimpulkan nih, terkait risikonya itu tinggi atau rendah. Tapi punya teman-teman belum tentu sama dengan punya saya, karena tadi saya isinya secara Atlas, jadi bisa jadi berbeda. Nah, di sini hasil analisis akhirnya itu bisa dilihat di sini, ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu ternyata tinggi. Karena risikonya tinggi, teman-teman itu masih akan menerima nggak berkaitan dengan klien kita? Kalau memang tidak, ya di sini kita isi dengan tidak. Tapi kalau tidak seperti ini, berarti pertemuan kita berakhir di sini. Tapi supaya kita berlanjut, jadi kita asumsinya kita terima klien kita, tapi kita menjelaskan alasannya itu apa, kenapa kita tetap menerima klien meskipun risikonya itu tinggi. Nah, di sini kita harus memberikan alasan. Ini salah satu contoh saja. Mungkin nanti teman-teman mau dimodifikasi seperti apa sesuai dengan kebutuhan atau ikut dengan saya pun nggak apa-apa. Karena ini nanti alasan saya adalah alasan random ya. Jadi nggak bisa dijadikan acuan. Jadi ini alasan random saja. Mungkin meskipun kalian memiliki kooperatif terkait data yang dibutuhkan. Ini salah satu contoh saja, tapi kalau teman-teman benar-benar di lapangan nanti, jawabannya itu mitigasi risikonya. Misalkan kalau di sini kan integritas manajemennya tinggi, kita harus bisa mitigasi risiko tersebut. Kemarin karena dia mempunyai hubungan dengan partai politik. Misalkan di sini alasannya adalah dia meskipun berhubungan dengan partai politik, tetapi tidak membawa perusahaannya terkait hal tersebut. Misalkan seperti itu. Komunikasi dengan auditor pendahulu misalnya ini kan tinggi nih, meskipun misalnya kita jawabnya meskipun auditor pendahulu tidak memberikan jawaban, kita bisa menganalisis laporan auditor terdahulu atau faktor-faktor atau poin-poin penting yang harus diperiksa pada tahun ini, itu kita bisa melihat dari laporan keuangan
auditor terdahulu misalkan. Cuman ini sebagai contoh saja kita masih. Ini monggo nanti teman-teman mau menyesuaikan sendiri juga monggo silahkan. Saya tambahkan diisi sampai di bagian jelaskan bagaimana auditor mitigasi risiko. Ya monggo Pak kalau mau ditambahkan. Mas Alfian. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab karena ada beberapa hasil ya dari analisis itu yang resikonya tinggi, maka kan memang wajib menjelaskan mitigasinya. Nah, untuk bisa mendapatkan apa langkah mitigasinya, itu sudah dicontohkan sebenarnya oleh Mas Alfian ya. Nah, tinggal dijawab. Nah, saya hanya menambahkan sebenarnya itulah pentingnya teori audit ya. Nanti kalian harus juga baca teori audit, bisa di buku, bisa di searching di internet, apa mitigasi yang bisa dilakukan ketika pada saat praperikatan itu ada kesimpulan tentang risiko yang tinggi. Misalnya yang dibuat oleh Mas Alfian itu kan jawabannya meskipun risiko tinggi, namun karena kliennya kooperatif, artinya data-data itu bisa diperoleh oleh auditor, maka ya tetap bisa dilanjutkan perikatannya. Atau yang lain, misalnya ya ada ada laporan keuangan terdahulu yang bisa diperoleh oleh auditor. Nah, apalagi nanti bisa ditambahkan ya. Nah, tapi kan harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu apa? Dasarnya adalah teori. Nah, karena di teori itu, teori audit ya, nah kita bisa memberikan argumentasi. Jadi bukan berarti kalau resikonya tinggi kemudian kita tidak menerima perikatan ya. Bukan, karena resiko tinggi itu kan sebenarnya bisa dimitigasi ya, bisa dicegah atau bisa diantisipasi. Nah, yang diminta di sini adalah apa argumentasi untuk mitigasi itu. Silakan nanti dicari, jangan hanya berpatokan sama yang sudah dijelaskan oleh Mas Alfian tadi ya. Nah, itu yang penting. Makanya dalam pelatihan ini semua harus membaca teori auditing ya di bukunya Ahrens atau bukunya Kell and Boniton itu, atau yang buku yang bahasa Indonesia juga ada ya, buku banyak kan buku pengauditan, ada bukunya Hans Tuana Kota ya, ada bukunya Pak Mulyadi, ada bukunya Prof Halim ya. Nah, di situ dicari. Nanti kalau dapat, nah dimasukkan di dalam kolom penjelasan untuk mitigasi risiko ini. Itu tambahan dari saya. Silakan lanjut Mas Alfian. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudika tadi, tetap kalau kita mau memberikan mitigasi, itu berarti harus ada dasarnya tadi ya, berupa teori audit. Selain itu juga diperlukan, kenapa di sini itu meskipun tinggi itu tetap kita terima, ini juga merupakan judgement auditor, karena setiap kita melakukan audit, kita harus memiliki judgement tersendiri di setiap klien, seperti itu. Nah, silakan teman-teman diisi sampai di bagian ini. Jika sudah, silakan di-save as ke PDF, berarti ini nanti jadi halaman ketiga. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Maaf Kak, mau bertanya Kak. Ya, itu Kak silakan. punya saya Kak di yang 1-3 tuh Kak, di kolom hasil analisisnya tuh Kak masih pagar-pagar. Terus di ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien tuh Kak masih kosong. Nggak ada high atau low. Terus untuk yang apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien lain tuh Kak, di tempat saya Kak masih belum ada Kak. Jadi cuma sampai di ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien Kak. Oke, berarti itu kemungkinan ini sudah pakai 2013 ke atas ya, buatnya ya, Excelnya ya. Excel saya Kak, bentar ya Kak. Ya. Excel saya Kak 2010 Kak.
Nah, itu mungkin sebabnya. Jadi nanti coba Excel-nya diupdate ke 2013 atau ke atas. Kalau saya kebetulan pakai yang 2019, ini masih lancar. Soalnya aplikasi Atlas ini itu syarat minimalnya adalah Office 2013. Coba nanti kalau teman-teman ganti ke Office 2013 kalau masih ada masalah, berarti Atlasnya yang perlu diinstal ulang seperti itu atau di-download lagi. Tapi untuk sementara di-upload apa adanya dulu aja. Disimpan apa adanya dulu aja. Baik Kak, jadi nggak apa-apa kan Kak, nggak harus sampai selesai kayak punya Kakak gitu. Iya, karena kan belum keluar memang. Tapi kalau bisa nanti di pertemuan selanjutnya itu sudah diupdate ya, karena itu nanti akan berefek di pas penentuan materialitas. Itu biasanya dia nggak akan mau keluar, padahal materialitas itu akan terbawa sampai kita terakhir nanti. Baik Kak. Oh iya Kak, misalnya kita update Kak, nanti Kak berkas atlasnya mengulang dari awal atau udah kayak sekarang ini Kak? Otomatis sudah seperti sekarang sih harusnya. Oke Kak. Soalnya kan Makasih, Atlas Kak. kan cuma sebatas filenya, bukan softwarenya. Oke Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Sudah selesai menyimpannya atau masih ada yang belum? Sudah Kak. Belum Kak. Oke, dilanjutkan dulu yang dulu. Ini apa ya Kak? Bagaimana? Ini jadi halaman berapa? Halaman 3 kalau nggak salah ya ini ya. Iya, halaman 3 Kak. Oke, di sini di halaman 3 aja. Sudah selesai semua menyimpannya atau masih ada yang belum? Udah Kak. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Silahkan diklik next index. Nah, di sini kita akan menganalisis terkait alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Jadi ketika kita mengaudit itu kita harus merencanakan nih berapa jangka waktu yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan audit. Nah, disinilah analisisnya. Nanti yang perlu kita isi, yang pertama adalah yang paling pojok atas nih di sini. Disiapkan oleh dan direview oleh. Kalau lebih tepatnya itu nanti tanggal mulai pun juga diisi, tanggal selesai pun diisi, tanggal dimulai dan selesai pengisian di sini. Kalau di sini berarti tanggal dimulai dan tanggal selesai review.
waktunya pun juga diisi jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Cuman untuk pelatihan ini kita abaikan dulu terkait tanggal dan waktu. Kita fokusnya disiapkan oleh dan direview oleh dirinya. Nah, disiapkan olehnya, silakan teman-teman pilih salah satu dari stafnya, silakan terserah. Kemudian direview oleh pun juga dipilih salah satu dari stafnya, terserah. Silakan dipilih dulu. Kemudian kalau sudah, kita scroll ke bawah. Di sini ada alokasi jam jasa nih. Di sini kita yang pertama diisi adalah terkait tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian jam mulai kerjanya jam berapa, hari liburnya ada atau enggak, jumlah jam istirahat ada atau enggak, kemudian jumlah hari libur lain ada enggak, jam pulangnya ada enggak di situ. Nah, di sini ketika nanti teman-teman mengisi, jangan sampai ada yang dikosongin. Jadi misalkan nih, ada pada waktu kita pemeriksaan misalkan 1 bulan, tapi 1 bulan itu nggak ada hari libur, padahal di sini kita harus ada isinya. Kita isinya adalah 0,1 saja, jangan sampai 0. Jangan sampai 0 nanti. Nah, untuk tanggal mulai, ini diisi formatnya adalah, misalkan nih, saya mau buat 12 Maret 2020 misalkan. Nah, ini sudah ada tulisannya sampai misalkan 15 kemudian bulannya April misalkan tahun 2020. Nah, di sini Atlas sudah menghitung jumlah harinya itu berapa dari 12 Maret sampai 15 April, itu ada 34 hari. Anggap saja ada hari libur 8 hari, Sabtu dan Minggu. Kemudian jumlah hari libur lain anggap aja nggak ada, kita isi 0,1 di sini. Nah, untuk jam kerja, silakan misalkan nih, tergantung jam kerja klien kita, tapi kalau di sini asumsi saya misalkan 08.00 misalkan. Ada jumlah jam istirahat ini adalah berapa waktunya, misalkan 1.00 jam istirahat misalkan. Kemudian jam pulangnya misalkan jam 16.00 misalkan. Nah, Atlas sudah akan melakukan kalkulasi di sini. Berapa jam kerja efektif kita. Nah, dari jam kerja efektif ini nanti akan dibagi-bagi ke alokasi rencana kerja aktual. Jadi dari sini ini kan sudah ada nih jumlah jam kerjanya harusnya adalah 181 jam di sini. Misalkan anggota staff kita itu ada 2 misalkan. Kita harus membagi 181 ini menjadi 2. Misalkan 1 partner, 1 manajer. Misalkan di manajer itu 80 jam untuk perencanaan. Formatnya adalah eksekusi. Sudah bisa buka. Gimana? Nah, ini nanti kita isinya seperti misalkan nih 12 Nah, ini otomatis isinya adalah 12 jam. Misalkan di sini adalah 40 jam, ya kita isinya 40 2.00. Ini hanya misalkan ya, untuk soalnya nanti setelah ini. Kemudian misalkan reportingnya nih, anggap aja misalkan 30.00 ini kita isinya. Ini berarti dia misalkan 24 jam misalkan. Dan di sini 30 jam. Harusnya di berapa? 181, tinggal dikurangkan di akhirnya aja. Misalkan banyak-banyak. Nah, seperti ini. Sini kan sudah mendekati nih 181. Nah, tapi nanti bisa diubah sesuai dengan keinginan atau ketentuannya nanti.
sini kita isi kalau misal ada keperluan terkait pemantauan atau EGCR. Kalau misal tidak diperlukan, ya kita diisi di sini tidak. Tapi kalau diperlukan kita isi ya. Kalau memang iya, maka di sini nanti akan muncul nama-nama staf kita dan kita melampirkan dokumentasi terkait ini pemahaman lanjutan audit terkait standar audit, dokumennya mungkin hasil seminar atau hasil apa itu nanti ditampilkan di sini. Kalau memang kalau memang diperlukan, tapi kalau enggak ya enggak usah, cuma di asumsi soal nanti itu sepertinya enggak diperlukan, jadi kita abaikan dulu bagian sini, kita fokusnya di bagian atas ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke soal? Saya mau nanya Kak, di tempat saya Kak untuk disiapkan oleh sama direview oleh itu Kak, itu pas saya tekan tuh Kak nggak ada nama, cuma yang ada hashtag nama tanda tanya, gitu aja Kak. Sebentar, saya tak coba dulu ya, soalnya ini harus ngisi di bagian sini dulu. Saya coba dulu. Apakah aplikasinya yang error atau ada apa? Sebentar. Entah takutnya berpengaruh gara-gara saya pakai Excel tahun 2010 nih Kak. Saya coba dulu. Saya muncul, berarti mungkin karena Excelnya masih 2010 di situ. Silakan nanti teman-teman diisi acak aja untuk yang di bagian sini. Tapi kalau memang teman-teman mengaudit benar ya sesuai dengan siapa yang mengerjakan otomatis. Cuman ini hanya untuk contoh, jadi kita acak aja isinya. Ada lagi pertanyaan lain atau enggak? Oh, jadi Kak bebas saja dulu Kak untuk sementara ini untuk ngikut betul? Iya. Oke, Kak. Sementara bebas saja. Mas Alfian? Ya, Pak? Yang dihitamin itu jadikan putih aja itu biar kelihatan. Ini dari atlasnya bawaan ya, Pak? Ya, makanya. Itu sebenarnya... Bisa ya, sebentar. Ya. Oh ya, ini juga bisa sih seperti ini. Teman-teman bisa nanti membandingkan ya antara alokasi rencana kerja otomatis ya yang itu buat atlas sama yang memang aktualnya. Aktual itu artinya nanti yang memang real dijalankan. Nah, kan bisa jadi berbeda ya. Iya. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu. Memang di aplikasi atlas aslinya itu dihitamin, tapi mungkin saya nggak tahu apakah belum sempat diputihkan atau bagaimana. Tapi sebenarnya itu fungsinya itu. Jadi agar kita bisa membandingkan ya antara rencana dengan actualnya. Actualnya itu apakah lebih sedikit kerjanya atau malah lebih banyak ya, atau bisa jadi sama ya. Nah, nanti itu dilihat untuk membandingkannya, dilihat antara rencana dengan actualnya itu ya. Oke, itu aja Mas. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya. Ya. Dari teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Jadi yang lain itu ya yang blok hitam tadi itu dihilangkan, ubah jadi putih ya biar kelihatan. Itu maksudnya apa? Karena kalau hitam gitu kan nggak kelihatan. Dari isiannya tadi ketemunya berapa untuk tahap perencanaan, respon sampai reportingnya. Karena tadi asumsi saya karena atlas banget di mata dua saya kurang tahu sih Pak. Makanya emang di situ. Baik teman-teman, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya mau bertanya Mas. Oh ya, monggo silakan. Ini punya saya yang bagian jumlah hari efektif sama jumlah jam kerja efektif per hari kok hasilnya value semua ya? Jumlah hari efektif
Jumlah hari efektif ini sama Iya. ini. Iya, Yang di sini sudah diisi semua. sudah diisi kayak yang contoh itu, Nah, Mas. ini mulainya itu sampai muncul bener nggak? Kamis tanggal sekian, bulan sekian. Atau cuman angka garis miring, angka garis miring? Munculnya cuma tanggal, nggak ada harinya. Nah, itu berarti kemungkinan format tanggalnya itu belum sesuai. Jadi format tanggalnya itu nanti silakan disetting dulu di bagian, sebentar saya lupa apa ingatan, coba dulu. Atau kalau enggak, dicoba-coba aja. Bisa jadi biasanya kalau di Atlas itu, kalau di Excel itu, antara tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal, tahun. Jadi misalkan kok teman-teman nggak bisa 12 bulan 3 2020, bisa jadi tanggal yang benar adalah 3/12/2020. Coba seperti itu. Iya, baik, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita akan langsung masuk ke bagian soal sebentar. Oke, ternyata di soal enggak belum dijelaskan terkait pertanyaannya. Jadi kita pakai contoh dari saya aja. Tanggalnya dimulai dari tanggal 12 Maret sampai 15 April. Jam mulainya jam 8, istirahat 1 jam, kemudian jam selesainya jam 4. Kemudian jumlah hari liburnya itu 8 hari, dan hari libur lain itu tidak ada. Untuk rencana kerja aktual, silakan disamakan dengan alokasi rencana kerja secara otomatis. Kemudian untuk EGCR kita pilih tidak. Silakan diisi, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mas mau tanya nih, Mas. Ya, silakan. Punya saya diisi yang jam mulai kerjanya jadi pagar-pagar gitu, terus yang di akhirnya nggak bisa, semuanya value gitu. Di bagian mana? 2013. Di bagian mana? Di bagian mulai dan akhirnya jam kerja. Mungkin format tanggalnya beda. Udah dibenerin. Sama aja semua. Sama juga ya? Ya, hasilnya value. Ini BTW yang 2013. Nah. Kemungkinan modelnya seperti ini kan. Value ini ya, seperti ini ya. Iya, Mas. Saya kemungkinan di format tanggalnya. Mungkin dia tahun dulu juga bisa, bulan dulu juga bisa. Coba-coba dulu aja. Soalnya itu saya lupa gantinya di sebelah mana, saya juga lupa. Kalau saya formatnya kan tanggal, bulan, tahun nih di sini. Kalau teman-teman formatnya beda itu disesuaikan aja. Soalnya itu tergantung dari Excel-nya teman-teman tuh formatnya seperti apa. Nah itu yang saya nggak tahu di situ. Saya lupa cara mengubahnya soalnya. Mas mau tanya. Ya, silakan. Ini kan pagar-pagar tuh, punya saya pagar-pagar tuh karena nggak muat tulisannya kan.
terlalu banyak, makanya pagar-pagar nggak kebaca. Nah, itu bisa dilebarin lagi nggak, Mas? Bisa dilebarin. Itu nanti silakan diklik view, kemudian di heading dihidupkan, nanti sheet-nya bisa dilebarkan itu. Selnya bisa dilebarkan. Oke, makasih, Mas. Ya, sama-sama. Mas, Ya, izin tanya. ya silakan. Informasi yang aktual itu terserah masing-masing atau gimana? Yang informasi aktual silakan disamakan dengan yang otomatis saja. Oke, Mas. Disamakan dengan yang otomatis saja untuk yang aktual itu tadi. Mas, ya, tadi silakan. yang pagar-pagar itu gimana ya? Pagar-pagar silakan diklik view, kemudian heading, kemudian di sini sudah ada nama-nama kolomnya tuh, dilebarin aja. Ini saya tak coba cari yang terkait tanggal tadi, soalnya saya juga lupa. Settingnya di sebelah mana? Punya saya value, Mas. Yang jumlah jam kerja efektif per hari. Itu karena format tanggalnya sebenarnya yang nggak cocok. Oh. Tapi format tanggal tuh di sebelah mana saya juga kurang paham sih, sebentar. Saya coba dulu. Saya lupa di sebelah mananya. Ini saya coba dulu. Siapa tahu nanti ketemu. Kalau memang belum ketemu ya, sementara ya seadanya dulu aja. Sebelumnya saya mau tanya teman-teman ini pakainya Windows 10 atau di bawah ya? Di bawahnya atau Windows 8 atau sebagainya ya? Windows 10, Kak. Windows 10 ya? Kalau Windows 10 coba ikuti langkah-langkah saya. Bentar ya. Coba ikuti langkah saya di bagian sini. Ini kan ada tanggal nih. Silakan diklik kanan. Diklik kiri, date and time setting, coba. Nah, kan akan terbuka ini, date and time. Silakan diklik yang kanan nih, related setting, ada date, time, and regional formatting. Diklik. Kemudian format country-nya dipindah ke Indonesia, current formatnya pun juga dipindah ke Indonesia, coba. Nanti atlasnya di close, terus coba buka lagi. Kemungkinan bisa udah. Bagi yang tadi hasilnya value. Oh, di region. Jadi nanti dipilih Indonesia, regional formatnya pun juga dipilih Indonesia. Untuk yang Windows 10, kalau Windows 8 saya nggak bisa mempraktekkan karena saya sedang nggak pakai itu, tapi monggo nanti teman-teman dicari aja di bagian date and region itu harusnya bisa. Nanti kalau sudah atlasnya di close, terus dibuka lagi, dicoba apakah masih valid atau enggak, kayak gitu. Oke ya. Udah bisa, Mas. Gimana? Udah bisa. Udah bisa? Ya, makasih, Mas. Oke. Silakan teman-teman disesuaikan dengan cara itu tadi. Tadi sudah dicoba bisa ternyata. Karena saya juga ingat lupa cara mengubahnya itu, seingat saya itu bagaimana juga lupa. Tapi sepertinya seperti itu. Mas? Ya? Color region tadi di sebelah mana ya?
Jadi silakan diklik ini, tanggal ini, kemudian date and time setting. Nah, di sini kan ada nih, sudah keluar nih Windows-nya date and time. Silakan pilih date, time, and regional formatting di kanan ini. Diklik. Baik, Mas, makasih. Ya. Silakan yang masih value disesuaikan terlebih dahulu di bagian itu. Kalau yang sudah selesai pengisiannya, sudah bisa, silakan disepas ke PDF. Berarti ini halaman keempat ya, nggak salah ya. Mas mau tanya. Ya, silakan. Itu yang jumlah jam istirahat tadi, format nulisnya gimana ya? Misalkan kok 1 jam, berarti 1.2 atau titik tergantung Excel-nya. Cuman biasanya sih Excel kalau di pihak saya 2019 itu langsung mengupdate, meskipun kalau saya tulisnya titik 2 pun dia akan mengupdate jadi titik juga. Jadi sesuai dengan formatting di Excel-nya. Cuman ini formatnya biasanya titik 2 atau titik tergantung Excel-nya. Misalkan ini mau dibuat 2 jam, ya dibuat aja 200. Ini 2 jam. Seperti itu. Ya, saya tambahkan Mas Alfian. Ya, monggo Pak. Ya, bagi seluruh peserta terkait dengan kendala tadi ya, masalah setting waktu, itu sebenarnya di panduan teknis, di buku panduan Atlas itu sebenarnya sudah dijelaskan ya. Nanti bisa dibaca dan bisa di-download di Jana Learning ya, sudah saya upload sebenarnya. Jadi memang harus diubah dulu setting region-nya tadi ya, biar sesuai dengan yang di aplikasi Atlas. Nah, tadi yang di Windows 10 sudah dijelaskan oleh Mas Alfian, mungkin yang Windows 8 atau Windows berapa sekarang, itu nanti tinggal dicari aja di control panel ya kayaknya ya. Di control panel nanti dicari itu setting region-nya. Nah, nanti semuanya harus diubah settingannya Indonesia. Jadi biar nanti akan standar ya. Jadi saya minta ya untuk semua peserta itu membaca buku panduan Atlas yang sudah saya upload di Jana Learning, atau teman-teman juga bisa sebenarnya download di websitenya P2PK ya. Kan itu ada yang sudah di-upload oleh P2PK dalam bentuk PDF. Nah, kalau bisa itu di-download dan syukur-syukur itu dicetak. Jadi biar nanti yang namanya kita mempelajari aplikasi itu tidak bisa kalau kita tidak mempraktekkan. Jadi siapkanlah materi yang sudah bisa diakses tadi, bisa lewat websitenya P2PK atau di Jana Learning itu. Nah, kan sebenarnya kan untuk panduan aplikasi Atlas itu kan terbagi dua, ada panduan umum dan ada panduan teknis. Nah, yang setting region ini sebenarnya ada di panduan umum itu ya. Jadi dibaca apa saja yang penting untuk bisa menjalankan aplikasi Atlas secara umum, termasuk sebenarnya settingan ini juga dijelaskan di panduan umum itu ya, biar teman-teman dari awal sudah tahu, oh ini nanti ada beberapa hal yang harus di setting dulu, biar nantinya tidak ada kendala yang terkait dengan teknis ya, yang sifatnya sebenarnya umum. Begitu tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan, Mas Alfian. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman masih ada yang belum atau sudah semua di-save? Kak, mau tanya. Ya, silakan. Punya saya settingannya udah tak ubah, tapi Ya. masih value. Value. Udah di Indonesia semua? Udah. Urutannya sudah tanggal, bulan, tahun? Sudah. Tadi sudah di-close dulu atlasnya terus dibuka lagi? Oh, belum. Nah, di-save dulu biar amannya data-data nggak hilang. Terus di-close, Yeah. dibuka lagi. Coba. Iya. Yeah. Permisi Mas, mau tanya.
Ya, silakan. Saya kan yang alokasi jam jasa udah tak isi sesuai kayak yang dicontoh, tapi kok jumlah jam kerja efektif per harinya itu 182 ya, enggak 181. Yang biru itu. 182. Sebentar. Hari liburnya sudah diisi belum? Gimana, Mas? Jam istirahatnya ini sudah diisi belum? Udah diisi semua. Hari libur diisi 0 atau 0,1? Kalau 0,1 tuh jadi value. Jadi tak isi 0. Pakai 0,1 atau 0,1 tergantung dari Excel-nya jenengan. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mas mau tanya. Ya, silakan. Ini kan tadi aku settingannya juga udah diubah, terus Excel-nya juga udah aku close, tapi masih tetap value. Masih tetap value? Mm-mm. Urutannya sudah benar, tanggal, bulan, tahun? Udah. Oke. Sebentar. Excel-nya sudah 2013 ke atas ya? Udah. Mungkin itu berarti di aplikasinya ada masalah mungkin itu. Aku pakai yang Microsoft 365 sih, itu ngaruh nggak ya? Gimana? Microsoft yang 365. Harusnya sih itu kan lebih baru juga harusnya. Mm-mm. Harusnya sih aman harusnya. Sebentar. Itu masih value. Atau formatnya ini dia nggak garis miring mungkin. Dia pakai format lain mungkin di tempat Anda. Kalau nulis tanggal. Mungkin pakai strip gitu mungkin nggak pakai garis miring. Aku coba dulu deh. Coba 12 strip 03 strip 2020 misalkan. Mau makan. Untuk yang sudah, silakan di-save as ke PDF ya. Mas, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau di saya itu format tanggalnya itu nggak bisa pakai Kamis, Rabu, jadi dia munculnya value. Tapi begitu tanggal, bulan, tahun langsung muncul angkanya, cuman beda hasilnya sama yang Mas, beda koma gitu sih. Itu gimana? Di bagian mana? Jadi di yang mulainya itu kan ada Kamis 12 Maret 2020. Nah, kalau saya itu 12 Maret 2020, ke bawahnya juga jadi beda gitu. Tapi muncul harinya, terus jumlah hari efektif. Bentar, jadi itu sudah sesuai dengan saya, cuman nggak ada Kamisnya. Ya. Tapi hasil akhirnya tetap 181 kan? Saya 182 jadinya. Tapi yang jumlah harinya sama 34. Hari libur lain sih mungkin sih. 0 Mas sama. 0,1 saya. Oh, 0,1. Ya. Oh iya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Kalau sudah silakan di-save as ke PDF ya. Jadi halaman 4 ini. Mas, sama kayak yang tadi, aku juga setting tanggalnya udah keluar tuh, cuman nggak ada harinya. Cuman di bagian yang 181-nya itu value. Value. Tadi sudah diubah formatnya? Formatnya udah kayak yang sebelumnya tadi nanya tuh, jadi nggak pakai hara. Sudah pakai Indonesia berarti ya? Format tanggalnya tadi sudah dibuat ke Indonesia semua ya berarti ya? Udah, Kak. Udah. Kalau udah berarti format yang ininya itu sudah tanggal, bulan, tahun? Sudah? Udah.
Kalau sudah mungkin antara dia pakai garis miring atau pakai strip atau pakai tanda pisah yang lain. Nah, itu yang saya nggak tahu cara menyesuaikannya kalau yang itu. Oh gitu, oke. Tanda pemisahan kalau biasanya kalau pas ngetik tanggal, Anda menggunakan apa? Nah, itu yang saya nggak tahu di situ. Baik, jadi buat teman-teman yang memang setelah diubah format tanggalnya kok masih belum bisa, silahkan di-save dulu aja apa adanya. Di-save apa adanya, nanti kita supaya bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih perlu? Kak, ini save-nya halaman berapa, Kak? Halaman 4 mungkin, kalau nggak salah. Jadi selanjutnya halaman dari yang tadi. Tadi kan halaman 3 kalau saya nggak salah ingat ya, berarti ini halaman 4. Silahkan di-save dulu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh ya Kak, mau nanya Kak, yang buat lampirkan dokumentasinya itu Kak, biar aja kosong Kak. Ini dikosongin dulu aja, kita asumsinya nggak ada ECR, tapi kalau memang perlu ada, berarti nanti di sini kita lampirkan saja dokumentasinya. Misalnya ini kan, kalau di sini kan ada pemantauan terkait dengan program yang relevan dengan sains. Kita perlu pemantauan di sini ya. Pemantauannya nanti bisa jadi berupa hasil diskusi dengan staf kita, atau mungkin staf kita ikutkan dengan pelatihan, nanti keluar ada sertifikatnya, itu bisa dilampirkan di sini. Cuman kalau seperti itu nanti kan membutuhkan file tambahan tuh. Jadi kita skip dulu aja di bagian EGCR ini. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Silakan di-save dulu ke PDF. Sudah selesai di-save PDF atau masih ada yang belum? Sudah selesai semua atau masih ada yang belum? Oke, saya anggap sudah ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Silakan teman-teman klik di next index. Nah, di sini setelah kita menentukan staf kita itu siapa saja dan juga penugasannya itu pada tanggal berapa, alokasi jamnya itu sampai jam berapa, sekarang kita memberikan dia kita membuat surat perikatan. Nah, karena di sini atlas itu bukan merupakan sebagai alat bantu dokumentasi. Jadi atlas itu cuman memberikan rambu-rambu saja di sini, bukan berupa surat perikatannya. Kalau surat perikatannya ya disesuaikan dengan rambu-rambu yang diberikan atlas. Tapi saya nggak bisa mencontohkan di sini. Saya akan mencontohkan rambu-rambunya. Apa-apa saja sih yang ada di surat perikatan itu. Nah, di sini silakan disiapkan oleh dan direview oleh. Itu diisi secara acak aja dulu. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, jadi surat perikatan itu, yang pertama, penanggalannya itu sudah sesuai dengan tanggal yang disepakati. Nomornya itu sudah tertib administrasi. Nah, administrasinya ini diatur oleh P2PK. Kemudian, tujuan dan ruang lingkup audit itu harus jelas di situ. Jadi di kontrak itu sudah dijelaskan bahwa misalkan kalau audit kita adalah audit laporan keuangan, tujuan audit kita adalah mengaudit laporan keuangan. Ruang lingkupnya adalah audit laporan keuangan tahun buku 2020 misalkan, atau 2019 misalkan. Itu nanti jadi ruang lingkup kita. Kalau misalkan
ternyata kita audit open prosedur, yang mana itu istilahnya dia hanya audit yang berdasarkan dengan prosedur yang disepakati, jadi bukan berupa laporan keuangan kayak gitu. Jadi cuman dia keluar masuk kayak itu, biasanya kita pakai audit open prosedur. Itu ya kontraknya juga harus dijelaskan bahwa tujuan audit kita adalah audit open prosedur, yang mana ruang lingkupnya adalah menjalankan prosedur-prosedur yang akan kita jalankan berupa A, B, C, D, E, F, G, misalkan seperti itu. Kemudian persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan dan lain sebagainya itu harus disebutkan di kontrak. Jadi manajemen itu mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan dan lain sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab manajemen sehingga harus disampaikan di kontrak, dan ini pun juga nanti akan dilampirkan di opini. Nanti ada tanggung jawab manajemen terlampir di situ. Untuk komunikasi yang disampaikan seperti apa, sampai ke perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien kalau memang ada di situ. Nah, pengisian kita bagaimana? Di sini, kalau misal kita di lapangan yang sebenarnya, kita tinggal mencocokkan apakah surat perikatan yang kita buat itu sudah sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan atlas ini. Tapi harusnya sih sudah sesuai, karena surat tugas pun juga sebenarnya sudah surat perikatan pun juga sudah ada formatnya sebenarnya. Nah, itu tinggal buat aja hasil analisisnya. Berarti kan otomatis asumsi kita ini sudah sesuai semua. Jadi kita isi iya semua sampai ke bawah. Silakan diisi iya semua sampai ke bawah. Jika sudah, silakan di-save as ke PDF, berarti ini halaman ke-5. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan disampaikan. Sudah selesai menyimpan filenya ke PDF atau masih ada yang belum? Udah, Kak. Udah ya? Udah, Mas. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Silakan diklik next index. Nah, di sini kita setelah membuat kontrak, tentu saja kita menugaskan staf kita ya di sini. Sehingga mereka ketika mau bertugas perlu surat tugas. Di sinilah kita menganalisis surat tugas kita sudah sesuai belum dengan SA yang berlaku. Jadi SA-nya ini ada SA 220 dan SA 300 di sini. Silakan disiapkan oleh dan direview oleh, diisi secara acak lagi. Kemudian, nah, di surat tugas itu apa sih poin-poin penting yang harus kita perhatikan? Yang pertama, surat tugas itu sudah sesuai nama klien kita.
kemudian penanggalannya sudah sesuai dengan tanggal perikatan, penomoran surat sudah tertib administrasi yang berlaku, nama tim itu sudah sesuai dengan personel yang dipilih di awal tadi, kemudian periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Nah, di sini saya nggak bisa mencontohkan karena memang itu terkait hal lain, jadi saya nggak bisa menunjukkan, cuman rambu-rambunya adalah terkait ini. Nah, asumsi kita karena surat tugas pun juga harusnya sih sudah sesuai, nggak hampir kecil kemungkinan surat tugas itu kok dia nggak mencakup semua ini, jadi kita isi ya semua di sini. Jika sudah, silakan di save as ke PDF. Berarti ini jadi halaman ke-5. Kak, tadi sebelumnya udah halaman 5, Kak. Iya, Kak. Udah, berarti 6. Oke, kelewat berarti. 6. Terima kasih atas koreksinya. Kak, udah Kak. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah, silakan Belum, kita Kak. lanjut. Bentar, Kak. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Baik, karena waktu sudah jam 12, jadi sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan file-file yang kita buat hari ini dari halaman 1 sampai halaman 6 ini dirarkan dengan nama pertemuan yang keempat berarti ya. Dari pertemuan 4 nanti namanya. Silakan diupload nanti. Silakan Pak Yudika kalau mau ada tambahan. Oke, baik Mas Alfian. Ya, yang sudah di-save tadi, di-save as ke PDF, seperti biasa ya, dikirim ke email saya ya, yudika@janabadra.ac.id. Saya tunggu ya sampai pukul 2 sore ya. Sebelumnya kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan. Jadi saya refresh lagi bahwa bagi peserta yang sudah bergabung ya, untuk informasi secara umum nanti bisa juga dibaca di buku panduan atlas itu, sehingga nanti sehabis dari kursus ini peserta juga bisa membaca dan mempelajari di buku panduan itu, sehingga nantinya kalau ada kendala-kendala yang belum jelas, coba nanti mengikuti panduan yang ada di buku panduan aplikasi atlas tersebut. Kemudian terkait dengan soal, jadi banyak yang menanyakan Pak untuk
soalnya apakah bisa dibagikan. Nah, soalnya ini kita akan bagikan setelah atau nanti pada saat akhir ya, akhir kursus ini. Jadi nanti kita akan bagikan kalau pertemuan kita sudah terakhir ya. Jadi untuk bahan nanti kalau ada yang mau refresh atau mempelajari kembali bagaimana cara pengisian terkait dengan soal atau tugasnya bisa. Nah, untuk pertemuan-pertemuan sebelum pertemuan terakhir kita masih tetap belum membagikan. Tujuannya apa? Jadi biar teman-teman bisa fokus ya berdasarkan tiap pertemuan ya. Jadi tiap pertemuan itulah kita akan bersama-sama untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas per pertemuan. Jadi nanti kita fokus ke sana. Nah, nanti setelah akhir pertemuan, nah kita akan bagikan agar peserta bisa nanti untuk kalau mau mengulang atau mau mempelajari kembali berdasarkan soal yang sudah kita sampaikan di tiap kali pertemuan bisa ya. Jadi sementara untuk pertemuan-pertemuan yang akan kita ikuti sebelum pertemuan terakhir tetap soalnya kita tidak bagikan. Begitu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu. Bapak, saya izin tanya. Silakan. Untuk yang soal pertemuan hari ini, kan tadi Bapak bilang untuk dikirim ke email Bapak maksimal jam 2 ya Pak? Ya. Nah, terus saya kan baru nih. Nah, terus juga tadi kan Bapak baru ngomong tuh kayak yang bisa kirim materi, bukan materinya sih, kayak aplikasinya ke grup, tolong dikirim. Terus jadi tuh tadi saya baru buka, jadi otomatis saya tertinggal tuh Pak dari yang awal-awal itu gimana ya? Siapa namanya? Saya Sylvia, Pak. Sylvia, ini ikut yang batch 1 atau batch 2? Kayaknya 2 deh, Pak. Soalnya saya baru gabung. Ya. Oke, kalau yang batch 2, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, nanti akan ada kelas akselerasi ya. Jadi kelas akselerasi ini nanti akan kita jelaskan lagi dari awal sampai dengan pertemuan terakhir ya. Misalnya ini pertemuan keempat, berarti nanti pertemuan 1, 2, 3-nya kita akan buka kelas khusus untuk teman-teman yang memang baru bergabung ya. Terutama yang ikut di batch 2 ya. Tapi kalau yang batch 1 juga ada yang mau ikut, monggo juga boleh. Nah, nanti kapan jadwalnya akan segera kita umumkan ya. Jadi seperti itu nanti teknisnya ya. Jadi untuk yang memang tidak ikut atau belum ikut pertemuan 1, 2, dan 3, nanti kita akan buka lagi kelas akselerasi, jadi biar tujuannya mempercepat pemahaman, penguasaan aplikasi Atlas ini, agar nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima, itu sudah bisa mengikuti sekaligus juga sudah mengerjakan ya tugas di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Seperti itu rencananya nanti. Jadi silakan nanti diikuti untuk informasi kapan kelas akselerasinya akan dimulai ya. Berarti untuk ini belum kirim hasil tugasnya dulu ya Pak? Dikirim, kalau mau dikirim juga nggak apa-apa, jadi silakan dikirim juga. Namun tadi dalam rangka mempercepat dan menjelaskan ya untuk peserta yang belum ikut pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ketiga, nanti kita akan buka kelas untuk kelas akselerasi agar pertemuan pertama sampai dengan ketiga itu bisa juga diikuti oleh peserta yang belum mengikuti. Oke, baik Pak. Lalu maaf Pak, untuk yang tadi nge-send ke grup, itu aplikasinya pakai itu bisa kan ya Pak? Bisa. Jadi kalau memang di grup itu bisa dibuka dan bisa dijalankan menggunakan aplikasi itu, silakan, boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan.
Kemudian untuk recordingnya nanti kita akan coba koordinasikan dulu apakah bisa di-upload ya di Jana Learning atau di YouTube. Nanti kita akan diskusikan dulu ya. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Kan tadi itu kata Bapak yang batch 2 ada kelas akselerasi. Nah, untuk proses penugasan mungkin pas sudah kelas akselerasi seperti pertemuan biasa seperti ini mungkin. Soalnya kan tertinggal, jadi untuk sekarang nggak bisa ngirim gitu, Pak. Ya, Pak. Begitu kan, Pak? Ya, oke. Yang memang dari pertemuan pertama sampai ketiga belum ikut, terutama juga yang batch 2 ya, itu nanti pengumpulan tugasnya nanti akan berdasarkan dari pertemuan kelas akselerasi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, pertemuan keempat ini untuk kursus atau pelatihan aplikasi atas untuk pengauditan laporan keuangan, saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari semua peserta. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Sabtu ya, tanggal 31 ya, tanggal 31 jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 12. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Dan kita bertemu lagi di hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Hmm.